Jimat pelindung ini dipakai tentara selama ratusan tahun. Pelat baja polietilena ini mendominasi dan terbaik di dunia. Satu helm anti peluru saja mampu menahan benturan dengan serat logam ringan. Ada rompi anti peluru rahasia. Dulu, rahasia militer ini takkan diungkap. Ini pabrik senjata Nevsky Rusia. Meski tampak sederhana, ini pusat riset, uji, dan produksi massal. Helm inframerah, display AI, busa memori, hingga sensor keramik, semua ada di sini. Di masa lalu, Nevsky telah mengirimkan lebih dari 1 juta set perlengkapan anti peluru ke medan perang. Dan yang paling terkenal adalah helm polimer super ini, yang mampu menahan peluru AK. Helm kini bukan lagi baja yang suhunya ekstrim, melainkan komposit dari serat berlapis. Pertama, letakkan polietilena berbobot molekul sangat tinggi di atas ban berjalan. Saat ratusan gulungan bergerak maju, mesin tenun akan mengubahnya menjadi kain. Polietilena supramolekul, kekuatan besar di atas air, adalah serat ringan di pasaran. Kerapatannya di bawah air membuatnya mengapung. 20% lebih ringan dari helm balistik sekelasnya, dan 15% lebih tahan benturan. Berbeda dengan Kevlar tradisional yang berat, serat ini dipotong sesuai panjangnya lalu digulung. Terakhir, serat dipisahkan dan dipotong di bengkel kedua. Setiap kali sepotong serat ditarik keluar, mesin pemotong di sisi kanan akan langsung menyala, sekaligus menempelkan lapisan plastik, mengeluarkan udara, dan kemudian melakukan pemotongan kedua dalam lingkungan vakum. Jika untuk helm, ukuran potongannya akan lebih kecil, sedangkan untuk rompi anti peluru, panjangnya harus lebih besar. Setelah semua bahan siap, proses berikutnya adalah pengepresan. Serat-serat ini akan ditumpuk berlapis-lapis, lalu diberi resin epoksi untuk meningkatkan daya rekatnya. Untuk menyerap dan menyebarkan benturan peluru, bukan hanya 2 atau 3 lapis yang digunakan, melainkan puluhan lapis serat yang ditekan kuat-kuat di atas cetakan. Begitu dipres, material ini akan menjadi sangat keras. Banyak helm yang dijual secara online menggunakan teknik seperti ini. Bentuk luarnya memang ada, tapi tepi yang tidak rata sangat mudah menusuk leher. Maka, serangkaian proses dengan tingkat teknis yang lebih tinggi pun dimulai di tangan para pekerja. Pertama, potong sudut tajamnya, lalu sisakan permukaan depan. Hasil manual tak setepat mesin, bisa kurang 2 mm atau tidak rata, tapi tak ganggu fungsi. Usai pasang karet pelindung, helm mulai dicat. Saat ini, tampilan utama di medan perang kebanyakan berwarna hijau, kuning, dan hitam. Misalnya, Rusia dan Ukraina menggunakan warna hijau, sedangkan di Timur Tengah dan sekitarnya tetap memakai warna kuning tanah bergaya gurun. Helm yang dicat tak bisa langsung dipakai, tapi harus dikeringkan di rak selama 24 jam pada suhu tetap. Di atas rak ada lampu tabung guna meningkatkan efisiensi produksi. Sedangkan untuk lingkungan di sini, standar saja, bahkan mungkin tidak sebersih banyak pabrik di Asia Tenggara. Saat masuk bengkel, terasa suasana visual yang berbeda jauh. Seluruh ruangan berisi hampir 50 orang. Mereka dari pagi hingga malam setiap hari hanya memasang lapisan pelindung pada helm, serta aksesori tambahan yang sudah terpasang pada helm. Mari kita lihat gambar paling detail. Di sini proses pemasangan lapisan pelindung pada helm tidak ada persyaratan khusus, asalkan bisa terpasang erat dan tidak mudah lepas. Setelah itu, helm bisa diletakkan di peralatan khusus, lalu menggunakan bor listrik untuk membuat 6 lubang bundar di sekelilingnya. Beberapa lubang digunakan untuk memasang tali, dan beberapa lagi untuk menambah aksesori sementara. Apakah kamu melihat serpihan yang dihasilkan oleh mesin bor itu? Tiap lapis tebalnya 1 cm lebih. Artinya, helm polietilena ultramolekul ini setebal minimal 1 cm. Tak mungkin cuma 10 lapis. Bagian hijau teratas adalah kain dan cat. Sebagai alat identifikasi, helm ini punya sistem rahasia berupa angka di belakang leher. Jika diekspor, yang dicetak adalah nomor badge, tapi untuk dipakai sendiri akan ditambah lagi kode khusus di atasnya. Mirip dog tag militer AKS atau tag tentara Rusia. Apa helm bahan polietilena ini tahan peluru? Pertama-tama, perhatikan tanda yang ditempelkannya di tengah helm, lalu ia memasukkan 1 peluru pistol. Saat peluru ditembakkan, tanda itu langsung terlepas. Helm tersebut tidak mengalami kerusakan besar sama sekali. Bahkan bagian dalamnya pun tetap utuh seperti semula. Selain helm, aksesori kedua yang akan diuji berikutnya tentu saja adalah rompi anti peluru. Masih di tempat yang sama, di bengkel yang sama, hanya saja kali ini menggunakan polietilena, berat molekul ultra tinggi dengan ukuran yang lebih besar. Serat ini biasanya dipasang di bagian dada dan punggung, namun karena ukurannya, tidak bisa dibuat sekeras helm. Oleh karena itu, pabrik senjata milik pemerintah Rusia ini memilih menggunakan pelat baja untuk melindungi organ vital. Langkah pertama, potong dulu pelat baja menjadi ukuran yang sesuai, lalu lakukan perlakuan panas. Kemudian masukkan ke dalam 2 tong besar berukuran sama untuk proses peledakan. Di dalam drum terdapat butiran logam, terutama pasir baja. Begitu pintu besi ditutup, akan terjadi tumbukan terus-menerus di dalamnya, sehingga pelat baja menjadi mengkilap seperti cermin. Untuk mengurangi korosi dan meningkatkan efek 3 perlindungan pada pelat baja, para pekerja juga akan menyemprotkan lapisan cat khusus di permukaannya, lalu dipanaskan hingga menjadi lapisan pelindung yang menyeluruh.
Lepas dari rak dan tempel label perlindungannya. Pelat rompi ini sebenarnya baja anti peluru, khusus berbahan krom, nikel, dan molybdenum. Selain baja, ada keramik penahan AK serta PE yang lebih ringan. PE umum digunakan aparat hukum untuk mencegah cedera. Baja anti peluru kini sudah jadi. Untuk memasangnya, perlu 5 lapis bantalan, spons, karet, dan lapisan bernapas. Bahan utama rompi anti peluru. Tanpa bantalan ini, benturan plat baja bisa meretakkan tulang rusuk. Lihat, ini lapisan luar rompi dengan motif kamuflase. Berapa lama waktu merakit satu set rompi anti peluru seperti ini? Ahli berpengalaman 20 tahun ini cuma butuh semenit untuk merakit satu set. Ukuran depan belakang rompi sama dan keduanya memakai pelat baja. Contohnya berat rompi anti peluru Interceptor adalah 7,4 kilo. Rompi anti peluru polisi modern beratnya 3 kg. Versi militer dan polisi berbeda. Militer fokus pada proteksi maksimal meski lebih berat demi nyawa prajurit. Sedangkan versi polisi lebih mengutamakan sisi praktis dan ringan.